Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu pertama bulan Agustus 2026. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-18 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema Yesus Kristus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Habakuk 1 ayat 12 sampai dengan kitab Habakuk 2 ayat 4. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 9 ayat 8 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius 1 ayat 10b. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29 dan Injil Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43 dan Injil Matius 21 ayat 21, Injil Markus 11 ayat 23 dan Kitab 1 Korintus 13 ayat 2 untuk ayat 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 dan tanggal 12 Agustus 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Matius kembali menggambarkan keraguan-raguan yang dimiliki para murid Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Padahal para murid Yesus Kristus telah mengalami sendiri bagaimana kuasanya bekerja melalui mereka dan melakukan apa yang ia juga lakukan. Tetapi ternyata mereka tetap jatuh bangun di dalam iman mereka. Kegagalan para murid Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini karena mereka melihat mujizat tetapi terus meragukan kuasa Yesus Kristus. Karena mereka terus melihat hal yang tidak mungkin terjadi,
tetapi mereka terus meragukan kemampuan Yesus Kristus melakukan sesuatu. Karena mereka diberi kuasa untuk menjalankan panggilan sebagai murid-murid Yesus Kristus, tetapi mereka tidak menjadikan seluruh hidup mereka dipimpin oleh kuasanya. Karena mereka tetap meragukan siapakah Yesus Kristus. Keraguan-raguan yang akhirnya hilang setelah mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Karena mereka tidak mau dijadikan kecil, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 50, dan karena mereka mau menunjukkan bahwa mereka sanggup dan berkuasa atas para setan, serta tidak menyadari bahwa Yesus Kristuslah sumber dari kuasa tersebut. Perhatikanlah bagaimana Yesus Kristus menegur mereka dengan keras di dalam Injil Matius 17 ayat 17 sampai dengan 20. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami jatuh bangun ketika mengikuti Yesus Kristus. Kita pun demikian, ada kalanya kita memiliki keyakinan iman yang begitu teguh, sehingga tidak ada peristiwa apapun yang dapat mengendorkan semangat kita untuk mengikuti dan melayani Yesus Kristus. Tetapi ada saat di mana kita menjadi begitu lemah, rapuh, dan mudah sekali menyerah dalam mengikuti dan melayani Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, itulah sebabnya kehidupan para murid Yesus Kristus menjadi cermin yang akurat untuk menggambarkan keadaan kita di dalam melayani dan mengikuti Yesus Kristus saat ini. Oleh karena itu, ada hal yang harus kita kenal tentang Allah Tritunggal Maha Kudus dari bacaan Injil pada hari ini, di mana Yesus Kristus sangat menuntut karena ia tidak puas dengan pemberian yang setengah-setengah dari para muridnya. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengatakan bahwa iman yang diperlukan justru adalah iman yang walau hanya sebesar biji sesawi sekalipun, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 20 dan Injil Lukas 17 ayat 5 sampai dengan 6. Yang diperlukan justru adalah iman yang sepenuhnya bergantung kepadanya dan mau terus setia kepadanya, sehingga hanya namanya saja yang dipermuliakan, dan iman yang mau namanya ditinggikan, sementara nama sendiri direndahkan serta bila perlu ditenggelamkan. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 30, sehingga akan diizinkan mengalami kuasanya dinyatakan melalui dirinya. Siapa yang beriman maka dia akan sanggup menggerakkan gunung, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan memerintahkan pohon ara terbantun lalu tertanam di dalam laut. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 17 ayat 20 dan Injil Matius 21 ayat 21, Injil Markus 11 ayat 22 sampai dengan 23, dan Injil Lukas 17 ayat 5 sampai dengan 6. Hal yang paling mustahil pun dapat terjadi dengan kebergantungan penuh kepada kuasa dan kedaulatan Allah Tritunggal Maha Kudus, tidak bergantung kepada kekuatan diri semata dan motivasi yang tulus untuk memuliakan nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta, selamat beribadah, selamat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, selamat hari Sabtu, selamat pagi, dan salve.